Untuk memperkuat SDM guru terkait mensukseskan penerapan sekolah penggerak, SMP Negeri 6 Batam menggelar in-house training atau IHT hari Rabu tanggal 7 Juli kemarin. Kegiatan ini berlangsung selama seminggu, diikuti seluruh guru dengan melibatkan narasumber pengawas SMP Distrik Kota Batam Dr. Rana Miliani MM, Kepala Sekolah Penggerak Wagiem SPD MM, serta bersama 11 guru terlatih Dewan Komite Penggerak atau DKP. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Batam Wagiem SPD MM, bahwa program sekolah penggerak ini banyak sekali keunggulan didapat pihak sekolah ke depannya. Namun yang paling utama adalah membentuk profil siswa berpancasilais, berkarakter, dan berwawasan luas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Bu, ini sekolah kita kan salah satu sekolah dari 6 yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak, dan Ibu sendiri terpilih sebagai kepala sekolah penggerak. Ya. Sebenarnya apa sih Pak keuntungan Bu ya diterapkan sekolah penggerak itu? Nanti kedepannya akan banyak sekali ya kalau kita lihat programnya, karena sesuai visi pendidikan kita bahwa ujungnya nanti anak akan kita bentuk profil pelajar Pancasila. Jadi dengan diadakannya program sekolah penggerak, dan alhamdulillah SMP Negeri 6 Batam mendapatkan bagian, artinya setelah kepala sekolah dites, saya mendapatkan bagian untuk bisa bergabung menjadi salah satu sekolah penggerak. Itu yang jelas dengan penerapan dimensi pelajar Pancasila yang 6 itu, yang kami sebenarnya sudah memulai dari dulu di sekolah rujukan. Ini lebih perdalam lagi Bu ya? Ini lebih mendalam lagi, karena dulu kalau di PPK itu sudah kami terapkan di sekolah rujukan ada 5 nilai. Ada religiositas, ada nasionalisme, ada kemandirian, ada kegotong royongan, dan integritas. Kalau di sekarang ini ada 6 dimensi. Itu diantaranya yang pertama adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini mungkin kalau didengarnya mudah, tetapi penerapannya bagaimana kita bisa mendekati anak dengan menghasilkan nanti anak yang benar-benar memiliki iman, takwa, dan berakhlak mulia itu seperti apa. Makanya penguatannya terhadap guru nih Bu ya? Iya, terutama yang harus siap guru dulu dan kepala sekolah tentunya, dan guru kita harus benar-benar siap untuk bisa mewujudkan itu. Bu, kita persiapannya sudah sejauh mana nih Bu untuk menerapkan ini? Alhamdulillah, karena kalau di kita berawal dari PPK sudah kita terapkan. Kemudian guru kita sudah dipilih untuk menjadi DKP. Berapa orang Bu? Ada 11. 11 ya. 10 guru mapel dan 1 guru BK. Nah itu kami sudah dilatih, diklat karena pandemi COVID melalui daring 10 hari, dan luar biasa pembelajarannya. Nah sekarang dari yang 10 itu plus kepala sekolah dan pengawas, kami memulai untuk hari pertama penerapan IHT-nya, IHT, in-house training, yang mengimbaskan kepada sasarannya terutama di guru kelas 7. Tetapi karena sekolah penggerak ini harus bergerak bersama, saya tidak mau yang lain nanti acuh tak acuh, maka kami ikutkan seluruhnya. Sebenarnya Bu, untuk kayak macam pelatihan in-house training ini berapa kali Bu kita akan adakan? Nanti akan berkali-kali. Untuk saat ini yang sampai benar-benar paham ya. Kita ikutin yang pertama ini dulu. Kalau menurut kemarin dari LP2K SPS itu nanti akan ada lagi tahapannya untuk kelas 8-nya, kelas 9-nya. Gitu. Jadi kan kalau kurikulumnya kita mulai dari kelas 7. Tetapi mungkin penerapan pembelajaran bisa kita imbas juga langsung ke kelas 8 dan 9 walaupun masih menggunakan kurikulum 13. Bu, kita berapa tahun nih diemban sekolah penggerak untuk ininya? Untuk menjadi sekolah penggerak ini ada 3 tahun, tetapi kita punya tuntutan yang tinggi karena setiap tahun kita harus naik di atas level. Ada evaluasi ya? Ada, selalu akan ada, karena kita harus naik di atas level yang diharapkan. Berarti kan kita harus bekerja keras ini. Kalau udah 3 tahun, bekerja cerdas. Kalau udah 3 tahun gimana? Kalau sudah 3 tahun nanti sudah ditetapkan menjadi sekolah penggerak. Nah, kawan-kawan kita termasuk kita nanti akan mengimbaskannya tidak di sekolah lain. ke sekolah lain.
Jadi mereka meniru penerapan sekolah penggerak sekolah kita. Ya. Bu, ini apa ada keterlibatan orang tua dalam program ini? Tentu, karena kan kami nanti setelah ini sebelum pun sekolah penggerak kami sudah selalu melibatkan orang tua dalam kegiatan-kegiatan ataupun perkembangan sekolah termasuk anak didik. Nah, untuk ini nanti justru akan lebih intensif lagi karena kan di awal kami akan mendiagnosis anak berdasarkan 3. Yang pertama kompetensinya, kemudian yang kedua nanti akan kita diagnosis berdasarkan minat bakatnya, yang ketiga kita akan diagnosis berdasarkan latar belakang sosialnya. Jadi tentu orang tuanya artinya ini lebih memperdalam pendidikan karakter dan kebangsaan. Iya, akan lebih memperdalam itu. Jadi biar anak ini mencintai negerinya, biar dia bisa itu output terakhir ya. Kemudian punya iman takwa yang baik, itu outputnya. Bu, harapan Ibu mungkin minta dukungan dari orang tua. Biasanya kalau nggak didukung pun rumit nih. Iya, sebenarnya saya mengharapkan semua elemen mendukung gitu ya. Kalau pemerintah daerah tentu sudah, karena sebelum kejadian ini menjadi sekolah penggerak dari pusat sudah MOU dengan daerah. Dinas Pendidikan sudah sangat tahu, kemudian support ya kan, kemudian masyarakat yang paling penting juga harus support, orang tua harus support gitu. Karena kan kita sudah menyiapkan stakeholder yang ada di sekolah, jadi masyarakat juga harus support. Artinya pendidikan karakter dan pendidikan kebangsaan itu lebih terintegrasi nih Bu ya? Iya. Intinya itu ya. Dan yang paling penting ini Bang, kalau sudah diterapkan di sekolah, jangan putus. Justru di pendidikan utama di orang tua. Orang tua harus. Itu harus. Kalau tidak, bagaimana kami mendidik di sini nanti terputus di rumah gitu. Memang ini pembiasaan. Ada komunikasi yang bagus ya Bu? Iya, pembiasaan nanti menjadi karakter dan akan menjadi budaya apa yang baik itu akan dilakukan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Batam Dr. Rana Milaini MM mengatakan, sekolah penggerak ini bagian dari kebijakan pemerintah dari program Merdeka Belajar episode ke-7 dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional ya, dengan berbagai kebijakan-kebijakan. Salah satunya kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu kan sudah ada 10 episode. Nah, yang ke-7 itu adalah episode tentang sekolah penggerak. Nah, ini sekolah penggerak ini adalah tujuannya kan untuk meningkatkan karakter siswa. Bukan, visi misi dan ya. misi. Visi dan misi pendidikan Indonesia itu untuk mengembangkan profil Pancasila itu sendiri. Ya, betul. Jadi di awal-awal kita diadakanlah penguatan yang pertama. Jadi di sini ada program sekolah penggerak itu terdiri dari 5 ya, ada 5 intervensi Bapak ya, yang saling berkaitan, nggak boleh lepas. Nah, pertama kita sudah dilakukan dengan penguatan sumber daya manusia. Yang ditambahkan itu kita sudah lakukan penguatannya, kita ikut pelatihan selama lebih kurang 10 hari. Dimulai dari kepala sekolahnya juga, pengawas sekolah, kemudian guru setiap mata pelajaran ada 10 guru mata pelajaran. Nah, setelah kita diadakan pelatihan itu ya, kita melakukan pendampingan intensif, yaitu tahap yang pertama kita lakukan dengan house training ini. Nah, house training ini akan dilakukan, kita mengibatkan kepada guru-guru kelas 7 selama 8 hari. Jadi di sini kita bertindak, ilmu yang kita sudah dapatkan tadi, kita sebenarnya narasumbernya itu bisa dari pengawas, ada juga dari kepala sekolah dan guru-guru yang sudah dilatih. Ini berapa hari Bu kita melakukan? Ini dilakukan 8 hari. 8 hari. Dan Ibu udah berapa sekolah? Saya kita kan ada 6 ya, 6 sekolah sekolah penggerak. Ada berapa sekolah Ibu? Tahap pertama udah 3 sekolah, berakhir hari Jumat nanti. Ini tahap yang kedua, hari pertama di SMP Negeri 6 ini ada 3 juga sekolah. Untuk SMP Ibu kan sebagai guru penggerak, seperti apa sih implementasi kepada anak-anak nanti diterapkan? Iya, nanti kita akan
berusaha, ini kan program, salah satu program terbaru dari pemerintah. Jadi kita kemarin sudah dapat pelatihan diklat dan kami bertekad ingin mensupport pemerintah untuk mengimplementasikan sekolah penggerak ini, karena ini suatu program yang sangat bagus, di mana kita lebih fokus lagi kepada karakter siswa, kemudian profil Pancasila dan juga untuk menggalakkan merdeka belajar. Harapan kita pelajar kita pada masa depan lebih bagus lagi, mempunyai karakter yang bagus, kemudian mempunyai profil Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Dan itu adalah inti daripada tujuan sekolah penggerak dan tujuan SMP 6 menerapkan ini. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Hendri, sejauh mana sih penerapan untuk sekolah penggerak ini kepada guru-guru yang akan menggerakkan sekolah penggerak ini? Oke, baik. Sekarang ini kami lagi proses untuk pelatihan guru di sekolah. Kemarin tim kami sudah melakukan pelatihan dengan kementerian, ada 10 tim, 10 guru termasuk kepala sekolah, dan juga ada nanti BP dari BP. Jadi kami sudah melakukan pelatihan tersebut yang difasilitasi oleh kementerian. Dan kami sekarang ini adalah kegiatan pengimbasan kepada guru di sekolah kami. Yang in-house training. Ini namanya in-house training. Setelah ini kami akan membuat program. Setelah in-house training selama 6 hari ini, kami akan membuat program untuk penerapan kurikulum sekolah penggerak di sekolah kami. Pak, ini kapan penerapannya Pak untuk kepada anak-anak? Pada anak-anak ini kami diminta untuk tahun ajaran baru. Ajaran baru ini. Ya, nanti difokuskan di kelas 7 dulu. Itu fokusnya. Tapi nanti ke depannya itu 7, 8, dan 9. Nah, pada saat training ini kami semua guru kami libatkan semua. Guru tersebut harus bisa memahami program-program sekolah penggerak itu. Jadi, seperti itu. Itu berapa tahun Pak kita akan menerapkan secara konsep? Ya, secara konsepnya kita diminta 3 tahun, minimal 3 tahun dalam menerapkan ini, dan nanti ini akan seterusnya. Dan kita memberikan imbasan juga nanti Pak ya, nanti sekolah lain. Kami akan memberikan pengimbasan kepada sekolah lain.